Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan tugas UTS mata kuliah pengolah data 2 ini dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Amrul Hinung Prihamayu, selaku dosen pengampu mata kuliah pengolah data 2. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anida Arawindana Reswara dengan nomor pokok mahasiswa 203101070. Saya dari kelas 3D, Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi data validation. Nah, nanti yang akan saya bahas, yang pertama data validation whole number, data validation text length, data validation date, data validation time, dan data validation leads. Pada kali ini, saya mengusung tema rumah sakit, dikarenakan nomor pokok mahasiswa saya berakhiran ganjil. Selamat menyaksikan. Pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah dengan masuk ke Excel. Buka Excel seperti ini. Lalu di sini saya sudah mempersiapkan data dengan judul data pemeriksaan pasien Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Kota Madiun pada bulan Oktober 2021, poli spesialis anak. Lalu di bawahnya juga saya sudah menyiapkan tabel dengan beberapa kolom. Dengan data yang pertama ada data nomor, lalu ada tanggal pemeriksaan, ada nama pasien, usia pasien, jenis kelamin, waktu janji temu, dan yang terakhir ada dokter penanggung jawab. Lalu di sampingnya terdapat tabel daftar nama dokter penanggung jawab. Di sini terdapat 3 nama dokter. Nah, fungsi dari tabel ini sendiri adalah sebagai tabel acuan saat nanti saya akan mengerjakan data validation list pada kolom yang ini. Lalu di bawahnya juga terdapat keterangan. Nah, keterangan ini fungsinya adalah untuk memudahkan saat saya melakukan pekerjaan dan juga saat nantinya tugas saya akan dikoreksi. Kita langsung saja menuju ke tanggal pemeriksaan. Pada tanggal pemeriksaan ini kita menggunakan data validation date. Caranya adalah dengan blok seluruh kolom yang ada di bawah judul seperti ini. Lalu kita cari menu data ini. Lalu kita cari data validation. Nah, di data validation terdapat panah ke bawah, lalu klik. Di sini terdapat 3 data. Yang pertama ada data validation, circle invalid data, clear validation circle. Di sini kita pilih yang data validation. Di sini terdapat 3 menu. Yang pertama ada settings, input message, error alert. Nah, kita menuju ke setting dulu. Yang pertama, allow-nya kita gunakan date. Lalu pada datanya kita pilih greater than atau lebih besar dari. Untuk tanggal pemeriksaannya kita mulai yaitu setelah tanggal 10 bulan 10 2021. Seperti ini. Lalu pada menu input message, judulnya kita masukkan tanggal pemeriksaan. Lalu input message-nya ini digunakan kalau kita ingin menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan, kita tulis di sini. Saya akan mengisi hanya bisa diisi dengan tanggal setelah 10 bulan 10 2021. Lalu kita menuju ke error alert. Error alert ini fungsinya adalah nanti akan muncul notifikasi jika terjadi kesalahan pada penulisan saat kita mengisi kolom tanggal pemeriksaan. Di sini terdapat 3 style. Yang pertama ada stop, lalu ada warning, yang terakhir ada information. Di sini juga terdapat title dan error message. Error message ini fungsinya untuk menyampaikan pesan pada notifikasi nanti terdapat pesan yang ingin kita sampaikan.
Di sini saya akan memilih information saja, lalu titelnya saya masukkan data yang dimasukkan salah. Data yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan, yakni setelah tanggal 10 bulan 10 2021. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis akan muncul data seperti ini. Masukkan tanggal pemeriksaan hanya bisa diisi dengan tanggal setelah 10 bulan 10 2021. Ini menandakan bahwa tanggal pemeriksaan sudah divalidasi datanya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk membedakan bahwa datanya sudah divalidasi atau belum. Caranya adalah dengan, jika datanya belum divalidasi, maka tidak akan muncul tulisan seperti tadi. Jika sudah, akan seperti ini. Kita langsung isi saja, kita coba data yang salah. Kita isi dengan tanggal sebelum tanggal 10, yakni tanggal 9 bulan 10 2021. Kita coba. Nah, akan muncul notifikasi salah seperti ini. Data yang dimasukkan salah. Data yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan, yakni setelah tanggal 10 bulan 10 2021. Kita klik cancel saja. Kita coba lagi tanggal 10-nya. Bulan 10 2021. Masih tidak bisa karena yang bisa dimasukkan hanya setelah tanggal 10. Kita coba setelah tanggal 10, yang tanggal 11. Nah, maka data akan bisa dimasukkan. Kita juga coba tanggal setelah tanggal 10 tapi bulannya sebelum bulan 10. Kita coba tanggal 11 bulan 9 2021. Maka akan terjadi error seperti ini lagi. Cancel. Kita isi saja datanya, kita lengkapi. Untuk mempercepat, kita isi ke bawah begini saja. Nah, sudah selesai. Tanggal pemeriksaan sudah selesai. Lalu kita menuju ke usia pasien. Sebenarnya sama dengan tanggal pemeriksaan seperti sebelumnya. Caranya adalah kita blok kolomnya. Lalu kita menuju ke data. Lalu kita cari data validation. Klik data validation. Lalu setting. Nah, di sini kita pilih yang whole number. Untuk datanya kita pilih less than or equal to. Maksudnya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini adalah polispesialis anak, maka kita isinya harus di bawah 17 tahun. Jadi maksimal nanti kita bisa mengisinya 17 tahun. Lalu input message-nya kita masukkan usia pasien. Lalu pesannya saya isi hanya bisa diisi dengan usia maksimal 17 tahun. Lalu error alertnya dengan style information. Judulnya saya isi data yang dimasukkan salah. Error message. Di sini saya akan isi data yang dimasukkan lebih dari usia 17 tahun. Oke. Nah, di sini akan muncul tulisan seperti ini lagi jika sudah tervalidasi. Kita isi saja contoh. Ya, contoh yang salah dulu kita isi 20 tahun. Maka akan muncul error seperti ini. Kita isi saja usia 17 tahun. Nah, bisa kita isi 2 tahun, 5 tahun,
dan seterusnya kita isi sendiri. Lalu kita menuju ke jenis kelamin. Pada jenis kelamin ini kita menggunakan data validation text length. Sama seperti sebelumnya, kita blok, menuju ke data validation, klik data validation, settings, allow-nya kita pilih yang text length. Nah, di sini saya akan menggunakan equal to. Arti dari equal to adalah sama dengan. Jenis kelaminnya di sini saya akan menggunakan 6 karakter saja. Jadi selain 6 karakter tidak akan bisa dimasukkan. Pada input message-nya kita isi, kita masukkan judulnya, masukkan jenis kelamin. Lalu untuk input message-nya kita isi, hanya bisa diisi dengan maksimal 6 karakter. Lalu pada error alert kita pilih information, titelnya kita masukkan data yang dimasukkan salah. Lalu pada pesan errornya kita masukkan jenis kelaminnya, data yang dimasukkan tidak berjumlah 6 karakter. Kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita isi jenis kelamin. Yang pertama wanita, maka akan bisa seperti ini. Kita coba dengan data yang salah, kita coba dengan perempuan, maka akan muncul error. Kita klik cancel saja. Nah, ini juga kita masukkan lelaki, maka akan bisa. Lalu kita di sini coba laki-laki, maka datanya akan error seperti ini lagi. Cancel lelaki. Kita isi saja sesuai dengan data. Nah, maka data jenis kelamin sudah selesai. Lalu kita menuju ke waktu janji temu. Pada waktu janji temu ini kita menggunakan data validation time. Di sini kita blok, lalu kita klik data validation, settings, kita pilih data validation yang time. Nah, di sini kita menggunakan between atau di antara. Nah, waktu pemeriksaannya kita mulai jam 15.00. Nah, di sini saya menggunakan titik 2 dikarenakan pada komputer saya menggunakan titik 2 pada jamnya, bukan menggunakan titik. Berbeda jika dengan komputer Anda menggunakan 15.00 pada PC Anda, maka Anda juga harus menggunakan data yang sama agar tidak error. Jika kita menggunakan contoh, saya menggunakan titik, maka tidak akan bisa seperti ini. The time you enter for the start time is invalid. Maka dari itu saya menggunakan titik 2. Lalu end time-nya saya mengisi 20.00. Nah, kita menuju ke input message. Kita masukkan waktu janji temu. Pesannya hanya bisa diisi antara jam 15.00 sampai 20.00. Lalu error alertnya, stylenya kita pilih information, titelnya kita pilih data yang dimasukkan salah. Lalu kita isi pesannya, data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan, yakni antara 15.00 hingga
Lalu kita klik OK. Nah, kita isi saja waktunya jam 15.00, maka akan bisa. Lalu kita lanjutkan 15.15. Jika kita isi sebelum jam 3, 14.45, nah maka akan muncul error seperti ini. Kita klik cancel saja. Kita lanjutkan pengisian datanya. Kita coba isi jam setelah jam 8 malam, 20.30. Maka datanya juga tidak akan bisa seperti ini. Kita lanjutkan saja pengisiannya. Nah, sudah selesai untuk waktu janji temu. Selanjutnya kita menuju ke dokter penanggung jawab. Nah, pada dokter penanggung jawab kita menggunakan data validation list. Pada data validation list terdapat dua cara, yakni secara langsung dan dengan tabel acuan. Di sini saya memiliki 15 data. Jadi di sini saya akan membaginya, ya data nomor 1 sampai data nomor 7 saya akan menggunakan tabel acuan. Caranya adalah dengan klik data validation, lalu settings, lalu kita pilih yang list. Nah, di search kita bisa masukkan seperti ini. Kita klik enter. Untuk input message-nya ini terserah mau diisi atau tidak. Kita isi saja, masukkan nama dokter, lalu message-nya ini bisa diisi sesuai tabel acuan. Lalu error alertnya di sini saya akan memilih information, titelnya data yang dimasukkan salah. Lalu error message-nya saya akan isi data yang diisi tidak sesuai dengan tabel acuan. Kita klik OK. Nah, jika sudah akan muncul tanda panah seperti ini. Di sini tertera nama-nama dokter yang sudah ada pada tabel acuan. Sini kita isi saja seperti ini. Lalu untuk nomor 8 hingga nomor 15 ini saya akan menggunakan cara secara langsung ya. Caranya adalah dengan klik data validation, settingsnya kita pilih list, lalu searchnya kita isi dengan nama-nama dokter secara manual. Reski Aditya, di sini ada gelarnya SP.A spesialis anak. Nah, di sini saya menggunakan titik koma dikarenakan versi Excel saya dan laptop saya ini menggunakan titik koma sebagai pembatasnya. Mungkin jika laptop atau Excel kalian memiliki versi yang berbeda, kalian bisa menggunakan koma sebagai pembatasnya. Kita lanjutkan saja, kita isi nama dokternya. Dr. Winda Carolina, SP titik koma Dr. Emeralda
Lalu kita klik OK. Maka akan muncul data yang sama seperti data tadi, namun bedanya ini secara langsung. Nah, kita pilih saja. Nah, sudah selesai data dokter penanggung jawab. Nah, di sini terdapat data keterangan yang kita isi saja sesuai yang tadi sudah kita kerjakan. Hanya bisa diisi dengan tanggal setelah 10 bulan 10 2021. Lalu pada usia pasien, usia maksimal 17 tahun. Lalu pada jenis kelamin hanya bisa memuat 6 karakter. Lalu pada waktu janji temu kita isikan hanya bisa pada jam antara pukul 15.00 sampai pukul 20.00. Lalu pada dokter penanggung jawab, pada kolom nomor 1 sampai 7 menggunakan tabel acuan, sedangkan nomor 8 sampai 15 menggunakan cara manual atau secara langsung. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.